warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Bang Wen di sini dalam acara Ruang Tamu. Terima kasih ya. Oke pemirsa di rumah dan penonton di studio, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa yang akan memberikan kita motivasi ya, motivasi untuk kita belajar, kita di sekolah ataupun nanti sudah terjun ke masyarakat. Siapakah dia? Kita sambut Bang Peri. Selamat datang Bang Feli ya. Silahkan Bang, silahkan. Ya, tidak berlama lagi akan mendengarkan petua-petua yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Semoga akan menjadikan keberkahan bagi kita semua ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah dan penonton studio, kalau masih ada yang belum jelas nanti apa yang disampaikan oleh narasumber kita, bisa Anda hubungi di nomor di bawah ini yang sudah tertera ya. Penonton studio juga bisa langsung untuk menanyakan kepada narasumber kita. Ya, kita mulai pertanyaan kita. Tetap di ruang tamu. Selamat datang di ruang tamu SMK Negeri 3 Palanggun untuk Bapak Peri Ansari ya. Kalau saya memanggil biasanya pakai Pak ya, karena biar agak lebih mudah sedikit gitu. Biasanya kan Bang, kalau dipanggil Pak saya pasti tua ya. Iya. Kalau Bang pasti muda gitu loh. Latar belakangnya Bang Peri ini asalnya dari mana? Apakah asli orang Pangkalan Bun ya? Kemudian jenjang karirnya sehingga menjadi sukses seperti ini, apa kiatnya untuk kita semua, betul nggak? Betul. Tepuk tangan dulu untuk Bang Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Bapak saya orang Jogja, asli Jogja. Ibu saya orang Melayu Deli. Jadi saya nggak ada marga. Bapak saya seorang angkatan udara juga. Jadi bapak saya itu hijrah dari kota Jogja karena dinasnya di Medan, makanya hijrah ke Medan, ketemu sama ibu saya, dan lahirlah saya di kota Medan gitu. Nah, kalau jenjang pendidikan umum ya, saya SD-nya tuh di Jogja, SMP-nya di Jogja, SMA-nya di kota Medan. Dari SD sampai SMP saya ikut mbah, dan sama bapak saya itu dikirim ke Jogja. Karena kenapa? Karena pada saat itu mutu pendidikan di Jogja itu lebih tinggi. Jadi saya SD di Jogja, SMP di Jogja, kemudian selesai SMP saya masuk ke selesai SMP saya mau ke SMA, saya pindah ke Medan, dan nilai NIM saya itu pada saat itu NIM ya, nilai Eptanas murni kalau dulu waktu zaman saya tahun 93, Belum lahir. 93. Nah, nilai NIM saya itu masuk di SMA paling favorit di kota Medan. Kalau kita sedikit cerita perjuangan sekolah saya dulu, saya SD juga jalan kaki, itu kurang lebih hampir 5 kilo setiap hari, dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian SMP juga, SMP saya sudah canggih,
Udah mulai canggih saya SMP nih. Udah mulai naik sepeda. Naik sepeda. Iya, canggih. Naik sepeda. Jadi saya pulang pergi itu naik sepeda. Saya diasuh sama mbah saya. Itu, nah SMA saya masih belum ingin punya motor. Pada saat itu udah banyak yang punya motor, saya belum mau. Saya jalan kaki. Jalan kaki, saya selesaikan SMA di SMA Negeri 2 Medan. Setelah tamat tahun 96, saya bingung nih mau ngapain. Saya mau kuliah, orang tua saya masih nggak sanggup memberikan biaya kuliah karena saya masih ada adik satu lagi yang masih sekolah. Kemudian mau kerja, saya hanya tampatan SMA. Akhirnya saya kerja bangunan. Saya ikut tukang bangunan kurang lebih sekitar 5 bulan. Nah, pas saya kerja bangunan itu, saya ngeliat ada koran. Dulu belum ada HP. Jadi saya ngeliat koran itu ada pendaftaran angkatan udara. Ya udahlah, saya coba, saya nyari biaya untuk transportasi dari rumah ke tempat pendaftaran, kemudian untuk ngurus-ngurus fotokopi. Saya kerja bangunan. Kerja bangunan, dan alhamdulillah saya lulus dari 362 pada saat itu 362 pendaftar, juga saya ranking 1. Dan saya pendidikan di Solo di Angkatan Udara, masuk di sekolah Calon Bintara. Jadi nyambung lagi ke pendidikan militer. Nah, saya setelah lulus, kemudian saya dapat kejuruan elektronika. Kebetulan saya dapat di kejuruan elektronikanya di informasi dan teknologi. Jadi saya elektronika IT. Kuliah lagi atau gimana? Saya belum ini. Setelah saya selesai pendidikan kejuruan, saya masuk kesatuan. Masuk kesatuan, saya berdinas. Saya dulu tuh punya cita-cita, saya ingin kuliah. Tapi karena orang tua saya nggak sanggup, akhirnya setelah saya menerima gaji saya itu saya pakai untuk daftar kuliah. Pada saat itu saya kuliah ekonomi. Kuliah ekonomi baru jalan 2 tahun, saya ngambil psikologi. Ambil S1 psikologi. Selesai ekonomi, saya wisuda. Psikologi saya masih jalan nih, masih kuliah ya. Di tengah jalan saya ngambil lagi kuliah komputer, S1 komputer. Nah, akhirnya semua selesai, saya dapat titel ya, SE, SPC, SCO. Tapi kok rasanya saya belum ini ya, masih banyak yang di atas lagi, yang lebih tinggi lagi. Akhirnya saya menyelesaikan S2 komputer, saya selesaikan, dan alhamdulillah selesai, semua mendapatkan nilai cum laude. Yang pendidikan umum saya, jadi SD, SMP, SMA, S1 ekonomi, S1 psikologi, S1 komputer, dan S2 komputer. Itu semua karena ini motivasi diri untuk belajar. Jadi kita harus selalu memotivasi diri kita. Apakah aku akan seperti ini aja, ataukah
apakah aku akan melangkah lebih tinggi. Nah, dalam kita melangkah lebih tinggi itu pasti ada pengorbanan. Capek, pusing kepala kuliah itu, wah capek, tugas tumpuk-tumpuk. Pada saat itu ya memang kalau kita pikir, saya pikir, wah saya nggak bakal sanggup nih, saya nyesel nih ngambil double-double. Tapi kembali ke diri kita, aku pasti bisa. Dan setelah selesai, saya melihat ke belakang, aku rupanya mampu untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan. Saya mampu. Itu kita menguji diri kita, mampu tidaknya. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu kemampuan diri kita. Kita nggak akan tahu potensi apa yang ada dalam diri kita. Iya nggak? Ya. Akhirnya menimbulkan sebuah pengalaman. Nah, setelah kita bisa menjawab sebuah kata-kata itu, pengalaman adalah guru yang paling berharga. Tuh. Pendidikan militer, saya orangnya pantang tidak mencoba. Ada kesempatan selalu saya coba, pengalaman demi pengalaman. Ya, saya pernah berdinas di staf ahli Kasau. Saya pernah berdinas di Induk Operasi Angkatan Udara. Saya pernah jadi kru pesawat helikopter. Yang menangani tentang avionik itu kelistrikan dan instrumen pesawat. Jadi tambah lagi. Kemudian setelah saya sekolah perwira tahun 2017, saya ditugaskan di Pangkalan Bun dengan jabatan Kepala Informasi dan Pengolahan Data. 2 tahun berikutnya saya pindah jabatan menjadi Komandan Detasemen TNI AU di Kota Sampit. Jadi perwakilan TNI AU yang di Kota Sampit dulu saya yang perintis. Saya yang beban alas dari nol hingga saat ini, alhamdulillah hingga saat ini kita masih eksis di sana. Kepala Informasi dan Pengolahan Data di Lanut Iskandar, yang salah satu tugasnya adalah sebagai cyber defense, jadi pertahanan cyber. Itu mungkin sedikit pengalaman pendidikan saya, militer maupun pendidikan umum dan penugasan saya. Banyak, kalau kita ceritakan panjang sekali, banyak. Karena saya memang selalu mencari sebuah pengalaman. Termasuk saya kenal dengan Bang Wedi ini, kenalnya dari mana? Saya ingin membuat suatu teater tentang Palagan Sambi. Tahun lalu saya sama Pak Wedi merintis sebuah teater tentang cerita tentang sejarah Palagan Sambi. Tuh, buat mau Bang Wedi dengan cucuran keringat
dengan otak panting nggak karuan, dan akhirnya alhamdulillah sukses, dan setiap tahun selalu dibuat acara malam renungan Pahlawan Sakti.